Kenapa Allah menurunkan lebih dari satu ajaran agama? Umat manusia nggak hidup di kondisi yang selalu sama. Jadi ini alasan yang paling logis. Manusia bertahan sampai saat ini dengan berkembang melalui standar kehidupan yang berubah-ubah. Jadi kamu nggak bisa membandingkan standar hidup zaman dulu dengan zaman sekarang. Misalnya gini, pada zaman Nabi Adam alaihissalam, nggak ada ayat atau syariat tentang perang, karena di zaman itu belum ada perang. Jadi tidak logis, sama halnya di bidang pendidikan. Kebutuhan belajar kita berbeda-beda, dari SD sampai kuliah. Seiring waktu, anak-anak semakin dewasa dan berubah. Sama seperti umat manusia yang tidak mulai dari satu level, tapi terus berubah sampai titik sekarang. Ketika kita mencapai standar yang paling tepat, dia menurunkan syariat terakhir. Ini bukan masalah sebenarnya. Kamu bilang agama baru diturunkan setiap ganti era. Agama yang sekarang umurnya 1400 tahun lebih. Harusnya ada agama baru kan? Pertanyaanmu mirip kayak gini. Ada satu orang lagi baca buku dengan level paling tinggi yang bisa diamalkan. Lalu kamu bilang ke orang itu, kamu sudah pernah belajar di TK, lalu meningkat sampai ke universitas. Walaupun sekarang kamu lagi belajar pakai buku terbaik, kenapa nggak cari buku yang lain? Itu sama aja kamu bilang harusnya udah ada buku baru yang datang kan? Dua hal itu sama. Al-Quran, maksudku syariat yang paling akhir, adalah pembelajaran paling sempurna dan bermanfaat yang bisa diamalkan umat manusia. Al-Quran adalah pendidikan yang terbaik. Mau dicari gimana pun gak ada yang lebih baik di atasnya ini. Sekarang dia belajar dari sumber terbaik. Ngapain cari yang lebih baik lagi? Emang gak ada kok. Saat ini kita sedang menggunakan sumber yang terbaik. Pertanyaan tadi jadi gak logis. Dari mana kita tahu kalau isi Al-Quran belum diubah? Kita tahu kalau Al-Quran masih ada sampai sekarang hingga detail-detail terkecilnya. Saat wahyu itu datang, umat muslim dan kaum kafir mempelajari ayat-ayatnya. Bukan dalam bentuk tulisan, tapi secara lisan. Lalu mereka meneruskannya berdasarkan ingatan, tapi semua wahyu itu dicatat oleh para pencatat wahyu di hadapan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dikumpulkan pada zaman Abu Bakar dan diperbanyak pada zaman Utsman. Di Museum Istana Topkapi ada Al-Quran yang sama persis dengan Al-Quran pada zaman Utsman. Fakta bahwa semua Al-Quran di dunia isinya sama membuktikan kalau Al-Quran belum diubah. Kenapa Al-Quran bahasanya Arab, bukan bahasa lain? Aku penasaran. Kenapa tanya pertanyaan kayak gini? Ya kalau Al-Quran turun di Turki, kita bakal tanya kenapa bahasanya Turki. Pertanyaan kayak gini bakal diulang di mana-mana. Harus ada bahasa yang dipilih. Tapi ini bukan soal kebenaran Al-Quran. Kita nggak bisa bilang Al-Quran itu salah atau benar cuma karena bahasanya. Kenapa bahasa Arab? Jelas ada hikmah di balik ini. Obat dibutuhin banget waktu zaman Nabi Isa alaihissalam. Terus ada keajaiban dan semua ahli kedokteran bilang, kami tidak bisa melakukan ini. Ini terlalu ajaib. Dan inilah bukti kehebatan para nabi. Pada zaman Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah dan sastra sedang populer. Para penyair sangat dihormati layaknya raja. Pada saat diturunkan, Al-Quran jauh melampaui kesusastraan pada zaman itu. Orang-orang paham, seberapapun hebatnya kita dalam hal sastra tidak bisa menyaingi Al-Quran. Lagi pula ada satu tantangan dalam Al-Quran, seperti ini. Jika kamu bilang ini ditulis oleh manusia, maka bawakan satu surat yang serupa. Orang-orang yang sangat pandai soal sastra, bukannya nulis sesuatu yang sederhana, malah bertikai. Makanya ada 350.000 tafsir Al-Quran. Ada yang bilang itu gara-gara Al-Quran gak bisa dipahami. Tidak, makna ayat dalam Al-Quran sangat dalam dan cocok buat semua masa. Karena begitu kayanya teks di dalam Al-Quran, makanya ada 350.000 tafsir. Kalau kita ambil ribuan batu dari dalam laut, bukan berarti kita bisa tahu keterbatasan atau kerumitan batu-batu itu. Tapi itu nunjukin kekayaannya. Sama seperti tafsir. Itu bukti begitu dalam makna-maknanya. Agak panjang ya? Kayaknya lebih dari semenit. Tapi memang topiknya nggak bisa cuma dibahas sekilas. Semoga nggak masalah. Dari mana kita tahu kalau Sang Pencipta nggak terbatas ruang dan waktu? Kamu punya bukti? Tanpa pandangan keagamaan nih, kalau kita lihat alam semesta secara objektif, siapapun yang sedang melakukan sesuatu pasti terbatas oleh waktu dan ruang. Kenapa? Karena kalau suatu benda sedang berada di suatu ruang dan waktu, benda itu nggak mungkin ada di tempat lain di waktu yang sama. Contohnya, seekor ikan nggak mungkin berenang di Samudra Atlantik dan Pasifik bersamaan. Karena ikan itu terikat tempat dan waktu. Misalkan kamu sekarang nggak mungkin duduk di sini sambil duduk di tempat lain. Kenapa? Karena ada ikatan ruang dan waktu. Tapi kalau Tuhan, Dia mengendalikan tubuhmu dan tubuhku sekarang sambil membesarkan seorang anak, memberi makan ikan.
menumbuhkan tanaman, dan semua aksi ini saling berkaitan. Jelas, kalau dia terikat ruang dan waktu, mana bisa dia melakukan sesuatu di tempat dan waktu yang beda secara bersamaan? Berarti pasti ada satu sosok Tuhan seperti disebutkan dalam Al-Quran.